Oke, tak cinta paparera Hedi Besu. Oke, selamat datang di channel kami DK1419 channel yang baru dirintis. Oh, ada tepuk tangan ternyata saudara-saudara. Oke, jadi ini adalah konten kami, konten pertama kami yaitu podcast. Dan ini di podcast ini kita akan mengundang random. Tapi dia harus, pokoknya DP penjelasan nanti ada di video sebelumnya terkait dengan pembentukan ini DK 1419 channel. Oke, jadi sekarang kita ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali dia kasihnya. Tepuk tangan dulu. Di mana tepuk tangan begitu. Yang jelas ini dia adalah pramuka. Jadi begitu seperti konten-konten kami ini membahas terkait dengan pramuka-pramuka. Walaupun yang bukan orang pramuka tetap dia merangkas pramuka. Gitu. DP penjelasan di video sebelumnya. Nanti lihat nonton oke? Jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa membantu teman-teman dalam edukasi kepramukaan. Mungkin ada pengalaman dari narasumber. Dengan cara subscribe teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Ayo jangan lupa juga tindis itu DP apa DP nama? Bel ya, bel. Coba cerita sebentar ya. DP bel itu supaya kalian akan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan channel ini. Jadi yang tamu kita pada konten kita pada hari ini adalah anak pramuka. Debu anak pramuka, tidak tahu siapa dia namain. Coba perkenalkan diri dulu. Dari mana? Ayo coba. Halo kakak-kakak yang di rumah. Oh, kakak-kakak yang di rumah. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Kaimel Hunawa, lahir di Jakarta. Oh, Jakarta. Lahir di Marisa, besar di Marisa. Oh, pernakan Belanda. Amper. Oh, Amper Belanda. Oh, ada beta tawa gitu ternyata. Oke, nanti 100.000 nih ya, ada nonton itu. Oke, jadi Tika email ini mulai ikut pramuka dari kapan? Dari SD pastinya. Oh, dari SD. Iya. Oh, luar biasa. Dia ini Kak Email ini anak pramuka, dia ikut pramuka dia dari SD. Dari SD itu di SDN berapa? SDN 03 Patilangi. Oh, pengalaman pertama kali masuk pramuka bagaimana, So? Pertama saya dapat dengar orang dekat. Orang bilang masuk pramuka tuh orang. Soalnya ada perkemahan. Saya kira di hutan. Oh, di hutan ya? Di hutan. Oh, kenapa minta tawa? Oh, kurang gaji. Masa buat tertawakan yang begitu? Oh, siapa di hutan? Di hutan, soalnya kan nonton film barat itu orang di pramuka itu di hutan. Oh, baru macam survival. Akhirnya berkemah di kecamatan, di lapangan kecamatan. Oh. Terus sobat tanya-tanya, ini mau bawa pramuka di hutan apa mau bawa beras, bawa tenda, baru orang belum ada tenda. Padahal bawa di kecamatan, sekitar kecamatan. Oh, Palangio ya. Oh, iya. Luar biasa. Habis itu, setelah itu pas ikut pramuka apa yang Timi rasakan? Mungkin ada pengalaman unik pertama pas masuk pramuka? Iya. Pertama saya ikut pramuka itu, saya bilang asik, baru kebanyakan game kan di situ masih siaga. Oh, masih siaga. Baru saya itu ada pentas seni. Baru saya suka di pramuka itu DP. Oh, cocok. Iya. Oh, kecoplosan cocok kasihan. Oh, ternyata betul kata Kak Adam. Tetap harus ada jadi baper di buper begitu. Kalau baru cinta patok tenda terbongkar sayonara cinta. Lambat kita. Oh, kurang gaji. Oke. Jadi DP pamungkas kas keluar supaya di sini orang semua ada minuman. Sebelum sambil menunggu itu minuman yang dia mau ini kamari, baru DP abis itu cocok bagaimana itu cocok? Baru dia ada undang untuk menampilkan sebuah tarian kalau tidak salah itu jaipong. Dia di situ penari. Baru saya langsung. Jaipong itu bukan kue. Tari jaipong. Diapong. Mana tak tahu tidak ada. Oh iya, bagaimana keadaan? Jaipong abis itu? Terus abis itu dia ada tanya siapa yang jago main semapur biar cuman sampai G. Baru dia ada maju. Semoga dia tidak nonton semoga dia menonton. Mama. Nah, baru tidak. Itu saya bertanya. Ini tertawa.
Oh, kayaknya ada penonton bayaran ini kas kurang gaji am. Oke, kenapa sebelum saya baru terus habis itu baru cowok. habis itu Oke. cowok itu langsung Allah ya Allah siapa itu ganteng putih baru ternyata dia itu SDN 05. Oh, artinya ini sejaga baper di buper kasihan. betul. Berarti ternyata Kak email ini sudah merasakan baper di buper di SD, di Siaga. Siapa tak tahu? Oh, nanti. Oh iya, ternyata masih SD Kak email so merasakan itu baper di buper Saya masih SD tidak tahu baper begitu. Baru habis itu sampai Taman Olo ini dekat dengan dia, maksudnya dekat begitu. Baru dia bilang email dia SDN 05. Coba terus mau pasir pada DP tenda saja, cuman mau lewat. Dan ternyata di situ dia ada barmain, kan di situ pesta siaga. Nah sebelum acara mulai itu, seingat saya dorang lagi ada buat lingkaran dan dorang itu ada barmain barmain ada gelas TG. ada gelas aqua. Jadi itu menyanyi apa ya? Balonku ada 5. Jadi Dor. Tidak jadi itu. Kira ini balon ke ada 5 dor baru. Jadi itu benar cerita. Jadi itu gelas aku aja tuh Pak dia. Dia bilang kenapa kita yang maju? Pas dia maju, dia ada kalau tidak salah dia menyanyi. Oh, baru ya Allah kan. Oh, ya Allah. So ganteng, pintar, pemberani lagi. Persistika macam saya itu. Persistika itu ya? Oh, oke. Persis. Luar biasa. Baru tidak usah tahu. Jangan. Oh, semua niat kurang gaji. baru terakhir di Buper. Terakhir di Buper saya bilang semoga orang masih baku dapa. Dan alhamdulillah orang masih baku dapa. Ini maksud tunggu dulu, terus coba cerita kisah cinta ini ya. Orang ini tanya pengalaman li email waktu di Pramuka, bukan kisah cinta li email baku dapat dengan seorang laki-laki di Pramuka dan baku dapat ulang di tempat lain. Iya maksudnya tetap masih dipertemukan oleh keadaan di mana orang mewakili sekolah masing-masing. Kalau Tepirsa Besari bilang ini kita dipisahkan oleh keadaan, kalau di email dipertemukan dengan kenyataan luar biasa. Oke, baru orang baku dapat ulang, tapi dia cuma naksir pas HP kakak kelas. Di situ ya Allah. Maksud jadi kisah cinta ini. Sakit hati. So mengarah kisah cinta ini. Itu maksudnya itu pengalaman, berarti pengalaman yang waktu SD di email ikut pramuka itu karena baper di buper, atau berarti di email masuk pramuka karena baper di buper. Jadi karena berarti saya mau ikut pramuka terus supaya dapat cocok ganteng lagi. Tidak. Oh, bukan begitu. Cuman itu pengalaman saya jadi siaga. Oh, jadi siaga. Di siaga DP inti tika email so baper di buper di siaga. Luar biasa. Baru di SMP ikut pramuka juga. Iya, ikut pramuka. Oh. Kalau tidak salah ikut pramuka itu Oh, Kak Adam. Oh, sabantar Kak Adam mau jadi trompet narasumber lo. Nah, baru kalau di SMP saya cuma 1 kali ikut pramuka karena berarti tidak ada pengambilan tingkat seperti itu. Tidak ada, Kak. Oh, baru setelah itu masuk di SMA. Nah, di SMA sebenarnya saya itu di SMA jujur saya itu malas mau masuk pramuka karena saya lihat kayak so bosan baik itu, tapi karena pramukanya asik dan anggotanya 31 ya Allah berdemek sama jadi gas lah. Tidak usah itu. Jadi for information, luar biasa Inggileti ini luar biasa. Ya, tidak usah. Jadi tika email ini adalah pradana, tapi belum demisioner ya, belum masih belum demisioner. Sedikit lagi. Itu tika email ini seorang pradana luar biasa yang orang baper di buper dari SD, akhirnya jadi pradana di SMA di Penega, luar biasa. Nah, jadi pertama email masuk pramuka di SMA bagaimana? Apakah karena mental atau tetap sama? Dapat lihat cowok ganteng poli seperti pengalaman di SD. Bagaimana? So beda cerita poli kalau di SMA. Oh, so beda cerita. Nah, baru so bilang pernah dapat dengar kata-kata jangan pacaran dengan anak pramuka. Soalnya anak pramuka itu di mana panji berkibar. Kuat akal. Di situ cinta berkibar. Maksudnya jangan pernah pacaran dengan orang pramuka karena di setiap di setiap ada bendera di situ ada cowok, ada cewek. Oh, luar biasa.
Ternyata ini cocok dengan konten Lika Adam. Sebentar terus juga mau buat konten dengan Kak Adam ya. Oke. Nah, di sini juga selamat datang Kakak. Selamat datang Kak. Selamat datang di Kuarcap. Orang lagi ada bikin konten. Oke, lanjut. Habis itu email jadi Bantara. Iya Kak. Tidak ada kisah unik di waktu pasca bara atau mungkin tabera di celana atau bagaimana? Mau titit bagaimana? Tidak ada Kak, tidak ada. Jadi bagaimana setelah Cabara masuk Bantara jadi pradana bagaimana? Kenapa mesti jadi pradana so? Pertama itu cuman ini Iseng-iseng. yang unik saya itu kebanyakan bahalu. Bahalu. Saya kalau misalnya sendiri gabut di rumah itu berdiri di pintu baru seolah-olah oke, barisan sambil alis serunya istirahat di tempat gerak. Istirahat di tempat gerak. Jadi jabatan saya di Ambalan Otahia ini sebagai pradana. Padahal itu cuma iseng-iseng aja. Tapi lama kelamaan ya Allah kita tarik masuk pramuka. Iya, baru mau bergabung atau mau calon jadi pradana. Oh, luar biasa. Akhirnya terpilih jadi pradana. Luar biasa. Tepuk tangan bagus. Naik gaji. Karena tepuk tangan dengan pas-pas ya. Oke. Jadi begini, kenapa orang undang Kak Emil ini? Kak Emil ini adalah salah satu anak pramuka yang sangat kreatif. Macam dia bilang tadi, dia sudah jaga bahalu, saking DP halu jadi karya. Itu bagusnya Kak Emil ini. Jadi itu bisa jadi pelajaran untuk teman-teman ambil pengalaman. Kalau galau, halu ataupun senang, jadikan itu jadi karya. Bukan jadi galau-galau pergi di mana, jalan kaki, menyendiri, basudut, apa segala macam. Jadikan itu menjadi karya. Dan Kak Emil ini adalah penulis. Coba bagaimana ini di usia berapa sekarang? 17 tahun. Oh, 17 tahun. Di usia 17 tahun sudah bisa menciptakan satu novel. Tapi DP novel bikin tako. Jadi novel email itu Kanza ya? Kanza itu berawal dari mana? Apakah dari kehaluan atau dari stres atau dari galau? Karena kan DP cerita-cerita agak sedikit bikin takut tuh. Kalau orang-orang bilang ini psikopat ya, psikopat. Nanti begini anak-anak pramuka yang psikopat ternyata. Jadi bagaimana berawal dari mana itu Kanza? Soalnya ada saya taman PAD, di nama Tikanza. Oh, Tikanza. Iya, dia cantik, putih, tapi agak sadis-sadis begitu. Macam mau tegur. Pokoknya gagal. Oh, berarti terinspirasi dari adik sepupu ya? Adik sepupu atau kemana kan? Sampai taman PAD. Oh, sampai taman PAD. Oh, kalau Kanza, insya Allah Kanza kalau sebesar tidak mau sadis begitu Kanza, biar saja di novel. Jangan di asli-asli kan? Perempuan. Iya, perempuan. Oh, baru setelah itu? Baru habis itu ada pertama itu saya jujur kelas 1 nanti kelas 3 tahu baca. Oh, tahu baca. Serius. Bagaimana ini anak bakas? Bagaimana ini anak bakas lulus kemarin dari SD ini? Kelas 1 ke kelas 2 ini baru nanti kelas 3 tahu baca. Itu sekali baca. Oh, bensin. Apain tulisan-tulisan ini? Oke, lanjut. Kalau minum dulu? Ini orang ada sponsor dari yang polos. Ini yang putih dan yang coklat, rasa kopi dan rasa susu. Rasa susu. Kalau suka minum dulu. Oke, jadi bagaimana? Lanjut dulu. Baru abis itu masuk SMP. SMP itu coba download aplikasi Wattpad. Di situ banyak sekali genre-genre cerita-cerita yang fantastik. Baru kalau misalnya gabut begitu saya mau baca. Dan alhamdulillah dari Wattpad itu saya menemukan sebuah ide mau bikin cerita dan semoga itu cerita diangkat menjadi kisah atau film layar lebar. Amin. Baru itu Kanza itu apakah cerita-cerita dia itu diambil dari mana? Apakah tetap di adik Kanza itu? Karena DP cerita-cerita kan di dalam kelas dia sergap dan dipungpang-pungpang dan sebagainya kan? Itu muncul dari mana itu ide cerita begitu itu? Ya karena orang itu jaga babaca dan mulai orang babaca itu orang akan timbul rasa rasa inspirasi dari sebuah karya orang. Baru berarti kita punya ini harus bikin baik gini. Tapi bukan plagiat, tapi lebih bukan plagiat ya. Sebuah karya orang itu jadikan inspirasi. Oh, jadi inspirasi di email itu babekeng sampai tabekeng ini novel Kanza ini terinspirasi dari novel apa begitu atau mungkin dari cerita horor apa? Karena di email pernah upload di Facebook, kurang lebih cerita Kanza ini begini, begitu toh? Bagaimana itu? Jadi saya ini tipikal orang kalau mau bilang takut darah, tapi kalau bisa nonton sadis-sadis begitu tidak takut. Jadi
baru saya juga terinspirasi dari cerita film barat yang Saw pertama, Saw 2, Saw 3 dan sampai Saw 12 kalau tidak salah. Dan itu ceritanya bikin apa ya? Bikin darah, dari spot jantung. Iya. Bikin spot jantung bawah. Spot jantung. Iya, oke. Baru setelah itu terbentuk, sekarang sampai di mana cerita? Ada episode atau chapter begitu? Chapter 12, tapi belum dipublis karena lagi mau kasih gagal, lagi mau kasih revisi supaya orang-orang mau baca itu. Mau dapat DP feel ya, DP vibes itu dapat itu kayak macam orang baca di dalam ini dicerita Kanza ini. Begitu ya. Baru harapan email ke depan bagaimana? Ini dari novel Kanza menjadi bagaimana ini DP harapan ini, atau mungkin cita-cita di email di novel ini mau jadi bagaimana? Dan pasti DK1419.co akan membantu untuk menjadikan novel ini terangkat dan bisa orang-orang tahu di mana-mana ya, begitu ya? Kira-kira begitu penonton ya? Begitu. Nah, oke, kira-kira bagaimana harapan email untuk novel Kanza ini? Semoga banyak orang yang banyak baca itu cerita baru dari kisah itu, saya bisa mengambil pelajaran. Ada sedikit kisah pribadi tatuang situ. Soalnya saya pernah bahas story foto Likanza, tapi ada Semar kan dorang pemuka begitu artis-artis barat. Orang bertanya, Kak, kalau boleh tahu siapa sebenarnya ini Rafael Sebastian Alvino Santana. Jadi dia itu orang dingin. Jadi itu termasuk saya kisah orang kisah hidup di saya. Allah ada tatuangkan karakter itu. Baru dia itu? Tidak, DP pemeran ikan zape lawan jenis. Lawan jenis astaga. Peco begitu. Nanti dorang mau. Berarti karakter itu yang cowok itu tetap di email dapat kamar atau ada ambil karakter mana, atau memang ada kasih nama sendiri itu Tirafael? Kalau Tirafael itu ada ambil nama sendiri, maksudnya ada pikir bye-bye ya. Kayak gagas sekali, unik di nama. Jadi di dalam lo ada cerita toxic relationship begitu ya? Luar biasa. Jadi kembali lagi di harapan itu mau jadi bagaimana ini novel? Apakah harus mau jadi macam buku ini begini? Amin. Insya Allah, misalnya kalau jadi novel baru bestseller, insya Allah Joko Anwar jadikan. Joko Anwar. DP luar biasa. Film layar lebar. Luar biasa. Nanti siapa tahu bisa baku. Amin. Torang doakan ini supaya novel ini terangkat dan akan dipublish dan akan menjadi buku seperti ini. Oke, baru ke depan cita-cita jadi apa? Insya Allah Kak, jadi konten kreator atau jadi sutradara. Kalau bilang kamari ini macam apa sih jadi sutradara, macam orang saya itu suka mau bilang entah aku orang bilang apa sih alay sekali nggak ini masuk ke sana kedinasan masuk ke sana. Saya tidak suka, bukan dia suka juga sih, malas saya orang-orang mau babatur saya cita-cita macam kedua orang tua saya bilang masuk kedinasan saja. Saya bilang saya tidak suka, saya lebih ke dunia entertainment. Atau buat film begitu. Tapi entertain keras loh. Iya Kak. Berarti email siap untuk menghadapi tantangan-tantangan apapun itu. Seperti ngoni PT lain kan, apapun yang terjadi kalian terbaik. Jangan berharap. Oke. Ke depan email suka jadi konten kreator ataupun jadi penulis lagi, menciptakan buku-buku yang baru. Seperti saya juga termotivasi dari Tereli ya, DP cerita-cerita atau DP novel itu lumayan banyak pas saya. Oke, luar biasa. Jadi itu adalah kisah dari 3 email. Semoga ke depan cita-cita email ini bisa tercapai dan bukunya bisa mendunia. Jangan dulu biar langsung mendunia sekarang, biar nanti mencirikar di Indonesia. Gitu. Depan email sudah mulai, tinggal konsisten. Kalau di email konsisten terus maka ini akan jadi, insya Allah. Begitu. Jadi semoga ini kisah email dan inspirasi yang akan didapatkan dari email pecerita ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Oke, mungkin hanya ini ya. Ada closing statement? Pesan untuk teman-teman? Pesan untuk teman-teman, jangan lupa bahagia, jangan lupa membaca setiap kata-kata yang
kalian lihat di satu tempat, karena itu bisa memotivasi. Karena Indonesia ini kalau mau bilang apa ya? Apa dulu DP namanya? Apa itu? Literasinya itu kurang. Literasi Jadi ayo kurang. sama-sama orang belajar membaca dan belajar mencintai buku-buku yang ada di sekitar kita. Iya, karena membaca itu adalah kunci ilmu. Jadi begitu ya, kalau macam di agama Lika yang turun duluan itu ikra, bacalah ya. Kira-kira begitu yang penonton ya. Begitu. Jadi banyak-banyak membaca, maka kalau kalian banyak membaca, banyak sekali ilmu yang kalian akan dapat begitu. Benar sekali. Dan pesan saya untuk teman-teman, semakin banyak kalian belajar, semakin banyak yang kalian akan dapat dan semakin banyak pula yang akan kalian berikan kembali. Mungkin konten ini kita selesaikan dulu. Oke, so boleh itu ya? Iya, Kak. Selesaikan dulu. Jangan lupa subscribe Dewan Kerja 1419 channel. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akan bertemu lagi dengan konten selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya, dan tidak lepas dari ada cerita pramukanya. Kira-kira begitu ya? Oke, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tercinta Paparera, Hedi Besu.